Halo travelers, pagi di Bandung itu punya rasa yang beda. Udara masih dingin, jalanan belum terlalu rame, dan justru di jam-jam segini kuliner terbaiknya mulai hidup. Kali ini channel Food and Travel by Tarafiran akan menyajikan beberapa tempat spot menarik untuk travelers menikmati sarapan pagi. Mulai dari kuliner legendaris, kuliner ikonik, tradisional, sampai dengan modern dan yang kekinian. Video ini bukan buat kamu yang sering bangun kesiangan, karena beberapa tempat di sini udah habis atau tutup sebelum jam 9 pagi. Kalau kamu semua siap sarapan bareng saya, yuk mulai dari tempat pertama. Oh ya, ini urutannya ngacak ya, bukan berdasarkan tempat yang paling enak. Yang pertama ada toko bubur DPR Bandung. Ini adalah tempat spot sarapan yang lagi hype di Bandung. Buka dari jam 6 sampai jam 11 siang, tapi kalau lagi weekend atau libur, antrian panjang udah hal biasa. Jadi kalau kamu pengen bersabar saat weekend, sebaiknya datang pagi-pagi banget kalau tidak ingin antri panjang. Konsepnya memang cukup menarik ya, dengan konsep open kitchen di mana pengunjung bisa melihat cara langsung bagaimana proses pembuatan buburnya. Termasuk juga mereka menampilkan gerobak tapi dengan cara yang beda, berada di bawah pohon besar dan rindang, jadi suasana sarapannya juga menyejukkan. Ada berbagai macam pilihan bubur di sini. Lain-lain. Memang sih rasa bubur kantornya kental banget, apalagi minyak wijennya kerasa banget dan juga teksturnya lembut, kental dan creamy. Ya ala-ala bubur Mandarin gitu. Dan ini halal ya travelers. Mereka juga menyediakan aneka dimsum yang bisa kita nikmati sambil menikmati bubur anget. Dan kalau travelers nggak pengen antri panjang, sebaiknya datang pagi atau tidak coba sama sekali. Berikutnya ada kopi Saring Pontianak. Ini juga sama viralnya ketika baru buka. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, tapi antriannya rame banget. Dan tempatnya sih sederhana, seperti pakai tenda gitu. Dan sambil nunggu antrian, ambil kertas menu dulu untuk order, dan konsepnya juga open kitchen ya. Jadi bisa kita langsung lihat proses masaknya. Yang menjadi perhatian tentu cara membuat kopi saringnya. Sesuai dengan namanya, yang disajikan di sini adalah makanan khas Pontianak. Cobain deh nasi telur Pontianaknya. Unik karena disiram pakai ebi yang sedikit basah dan paduan nasi dengan telur dadar. Ebinya lumayan lah ya. Kemudian ada juga bakmi kepiting yang disajikan tanpa kuah. Jadi kayak yamin gitu. Porsinya juga sesuai. Untuk camilannya ada capian Pontianak. Ini direbus ya travelers, jadi nggak terlalu padat. Dan pas dimakan dengan sausnya ada sedikit rasa kacangnya. Nah, kalau ini bakwan Pontianak, ada cekungannya dan pakai udang kecil dan teri. Jadi enak. Kalau mau nyobain kopi saringnya, ada kopi saring Pontianak yang rasanya strong pekat. Agak pahit sih, dipasangkan dengan roti serikayanya. Jadi kombinasi yang enak. Nah, kalau travelers ingin menikmati breakfast dengan menu ala-ala Hong Kong, boleh datang ke sini, Yamcha. Tempatnya emang konsep vintage ala Hong Kong, mulai dari pintu masuk sampai ke dalam, dan banyak banget ornamen-ornamen berwarna oriental. Boleh dibilang sih menu pilihannya juga sangat beragam dan makanannya enak-enak juga. Saya nyobain ini nasi chicken sarcio, rasanya oke, ayamnya juga juicy. Terus dikasih telur setengah matang 2 butir dan nyambung banget. Dan juga kalau pengen mie-mihan yang agak kenyang, ada mie ayam paduan mie oriental dengan ayam kecap. Rasanya juga OP, apalagi kalau dituangkan ke dalam minyak. Dan bubur ayamnya juga maknyus, pilihan toppingnya juga banyak. Ada pilihan topping ayam char siu enak sih. Dan travelers jangan lupa ya, ada boloban butter yang termasuk favorit di sini. Lembut rotinya, menteganya melimpah, dan gurih dan creamy lidah. Pas dinikmati dengan sup kopi susu. Oh iya, bukanya mulai dari jam 6 pagi ya. Jadi travelers kalau mau datang ke sini nggak terlalu antri sih, tapi bisa mendapatkan makanan enak dan kenyamanan suasana resto yang menarik. Nah, kalau kedai kopi ini termasuk salah satu kedai kopi yang legendaris di Bandung karena memang sudah beroperasi sejak tahun 30-an. Kalau kita masuk ke kedai kopi Purnama ini, kita memang akan merasakan suasana vintage disambut dengan fasad bangunan yang sederhana dan masih khas zaman dulu. Dan travelers bukan hanya interiornya aja yang dijaga aslinya, tapi juga menunya juga dipertahankan sejak dulu. Yang paling terkenal sih di sini adalah roti serikaya dan kopi susu. Emang sih menu sarapan di sini nggak neko-neko. Cobain deh, tekstur rotinya lembut dipadukan dengan selai serikaya yang manis dan juga gurih. Dan bahan bakunya juga dibuat dengan resep khusus, jadi kelihatan orisinilitasnya. Untuk kopinya sendiri ya cukup kuat ya, aromanya punya rasa yang pas, nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam, juga nggak terlalu manis. Satu juga yang lagi hit di sini dan cenderung adalah menu baru, ini adalah rujak cireng. Kulitnya garing, bagian dalamnya kenyal dan gurih, cocok deh dengan bumbu rujak spesialnya. Bandung itu kan sangat terkenal ya dengan tahu-tahuan. Nah, kalau kamu pengen sarapan dengan tahu tapi dengan aneka topping yang menarik dan kekinian, maka kamu bisa pilih sarapan di Tahu Priangan. Buka mulai jam 6.30 pagi dan boleh dibilang ini salah satu tahu paling viral di Bandung karena bikin orang rela antri panjang setiap harinya.
Nah, tapi di sini nggak bisa beli tahu mentah ya traveler, semua tahu harus dinikmati di tempat dan langsung diolah. Soalnya tahunya cuma tahan maksimal 4 jam, fresh banget tanpa bahan pengawet. Dan mereka nih kreatif banget. Varian toppingnya banyak banget, udah kayak donat kekinian deh. Ini ya beberapa yang jadi favorit, ada tahu shimeji, gurih juicy, jamurnya berasa banget. Terus ada tahu ayam udang juga. Ini kombinasi paling juara sih, juara. Jadi super savory. Ada juga tahu jagung manis alami, unik dan nagih. Terus ini ada tahu bumbu pedas. Buat kamu pecinta pedas ini wajib coba ya. Dan jangan lupa ada tahu ayam kucai, aromanya wangi, terus rasanya mantap. Dan kalau nggak pengen yang macem-macem, tahu rebus polos aja udah enak banget, lembut, gurih, asli tanpa saus pun dan nikmat. Ini tahu sutra loh travelers. Kalau kamu ke Bandung pokoknya dan pencinta tahu, kamu harus mampir ke sini. Kalau kamu pengen menikmati sarapan di pinggir jalan tapi dengan suasana ala-ala rumah-rumah Belanda, boleh datang ke sini. Namanya Rumah Helena. Tapi ini nggak serem ya, malah artistik banget. Dan kita memang nggak duduk di dalam sih. Duduknya di kursi-kursi yang ditata rapi dari kursi kayu di halaman depannya. Dulu bukannya udah mulai jam 7 pagi ya, antrian juga udah panjang. Sambil ngantri bolehlah menikmati poster-poster yang lucu yang nempel di tembok. Menunya juga nggak aneh-aneh banget sih, menu sarapan lah pada umumnya. Harganya juga affordable banget, mulai dari 5 ribuan. Kayak ini nih, mie rebus kental, kuahnya pakai campuran telur. Ada susunya, ada daun jeruknya, harum wangi. Terus ada nasi kuning juga, porsinya ya lumayan lah ya. Buat sarapan bisa bikin kenyang. Nasi uduknya juga pakai daging ayam. Mau roti-rotian juga ada, roti bakar Srikaya. Enak, gurih, manisnya pas. Dimakan dengan dicelupin ke es kopi susunya, nampol banget. Lokasinya di sebelah Hotel Jana Vela ya. Kalau travelers ingin sarapan ala-ala kopitiam, di sini tempatnya. Bukanya mulai jam 6 pagi loh, jadi mereka menyediakan breakfast yang harganya juga affordable banget. Tempatnya cakep sih, warna-warna dengan nuansa oriental dan interior vintage dengan kombinasi warna merah. Buat yang suka foto-foto, banyak banget spot instagramable-nya di sini. Oh ya, di sini konsepnya kita datang, pesen langsung bayar ya. Dan menunya juga nggak mahal-mahal kok. Ini ya menu yang saya cobain waktu itu. Ada mie Hainan yang disajikan dalam mangkok tanpa kuah. Jujur sih, ini racikan mie yang enak dan bumbunya kerasa banget. Mie-nya juga lembut, dimasak sempurna. Terus dimakan dengan potongan ayam Hainan yang lumayan banyak. Nah, kalau travelers ingin menu nasi, ada juga nasi char siu. Nasinya sih lumayan gurih ya, potongan ayam char siu-nya juga banyak dan lembut. Ada lagi yang sarapan yang roti-rotian. Ini kaya butter toast, buat saya sih enak banget, crunchy, dan isinya diolesi Srikaya dengan butter. Jadi rasanya manis, asin, gurih. Sama juga dengan kopi susi laubannya. Pas, kopinya strong tapi rasanya manisnya juga pas. Dan ditambah susu jadi lebih enak. Jangan lupa tempatnya Lauban Kopitiam. Kembali ke kuliner legend, salah satu tempat yang harus kamu kunjungi untuk breakfast adalah Kupat Tahu Gempol. Ini menjadi salah satu ikon legendaris kota Bandung. Kalau weekend, antrian pembeli di depan lepaknya ini antri banget. Pokoknya banyak orang yang rela antri demi menikmati potongan lontong, toge, tahu, dan kerupuk merah yang disiram dengan bumbu kacang. Nah, untuk tahunya sendiri mereka pakai tahu Cibuntu asli ya. Kelebihan tahu Cibuntu ini memang tidak berbau dan rasanya gurih alami. Ciri khas kupat tahu gempol ini terletak pada bumbunya karena resepnya turun-temurun gak sama dengan yang lain. Bumbu kacangnya itu disajikan teksturnya lebih padat daripada bumbu kacang di kupat tahu lainnya. Dan kerupuknya juga beda, menggunakan kerupuk kemplang berwarna merah muda, ini khas Jawa Barat. Lontongnya juga buatan sendiri, dicetak pakai besek persegi yang sudah dialasi daun pisang. Selain kupat tahu gempol, mereka menawarkan juga ada menu-menu lain yang Anda bisa nikmati. Ada lontong kari, combro, tahu sumedang. Gak heran sih saking enaknya, kuliner legendaris ini tetap istimewa rasanya meskipun udah beroperasi sejak 58 tahun lalu. Mau sarapan yang anget-anget, nggak terlalu berat, ya semacam dimsum gitu deh. Nah, ini ada satu tempat dimsum yang enak di Bandung. Letaknya di Jalan Pasir Kaliki dan ini halal ya. Konsepnya open kitchen, ada beberapa kompor khusus yang memang fungsinya untuk ngangetin. Jadi pada saat saya datang sini memang banyak pilihan dimsum ya, memang udah dipersiapkan dan dikeluarkan saat dipesan oleh pelanggan. Dan setiap makannya itu memang udah anget dan ditaruh di wadahnya, terus disiram oleh kuah atau semacam saus ya khusus dimsum. Tapi ini memang kuahnya itu kayaknya spesial ya, karena kalau kita rasain di ujung lidah kita, ini udah ada campuran antara kecap asin, ada minyak wijen, saus tiram, kecap manis, terus ada kecap ikan, banyak banget ya. Dan kemudian setelah itu juga di atasnya juga ditaburin lagi irisan-irisan kecil daun bawang, ada bawang putih dan taburan wiji bidan. Memang sih terkenal karena dimsum, tapi ada menu lain yang kalian bisa nikmati untuk breakfast. Di antaranya adalah bubur original. Ini penampakan sederhana aja ya. Bubur polos dicampur dengan potongan daging ayam, terus daging ayamnya dipotong-potong kecil, kemudian ada kerupuk bawang yang ditaruh di mangkok kecil terpisah. Visualnya sih memang nggak kelihatan heboh ya, sendiri udah teksturnya enak sehingga tidak perlu tambahan-tambahan apa-apa lagi ala-ala Mandarin atau Taiwan ya. Mie ayamnya enak,
Mie-nya juga homemade sendiri dan tanpa banyak campuran apa-apa, kecuali mereka menyediakan potongan-potongan ayam yang sudah diberikan rasa. Datang ke sini sih sebaiknya pagi-pagi ya supaya nggak ngantri terlalu lama. Masih breakfast yang anget-anget, kalau kalian di sekitar Dago dan pengen cari breakfast, boleh mampir ke spesial soto Boyolali. Soto ini bukanya mulai dari jam 7 pagi. Memang sih ini bukan khas Bandung atau Jawa Barat ya, tapi bolehlah menjadi opsi kalau travelers ingin mendapatkan makanan breakfast yang anget tapi gurih. Sotonya disiapkan dan disajikan anget-anget, travelers bisa dipilih soto campur nasi atau dipisah. Ada lauk pendamping juga yang bisa nemenin sotonya. Ada macam-macam lauk yang bisa kita pilih. Ada telur puyuh, tahu tempe, tahu isi, bawang sayur, plus aneka sapi. Nah, satenya sendiri ada macam-macam juga. Ada sate otak, sate paruh, sate cingur, banyak lagi. Nah, kalau traveler bisa lihat ya, kuahnya bening tapi rasa gurihnya seger. Ditambah jeruk dan sambil makan enak. Kuliner legendaris memang selalu ngantri ya, seperti yang salah satu ini adalah lontong kari kebon karet. Walaupun lokasinya berada di dalam gang sempit ya, nggak kelihatan juga dari tepi jalan, tapi yang datang itu bolak-balik ganti. Karena masuk gang ya travelers, jadi kalau kita mau parkir harus di mulut gang, motor atau mobil. Dan bukanya tiap hari ya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Di sini sajian utamanya tentu saja lontong kari. Nah, 2 jenis lontong kari tersedia di sini, yang biasa dan spesial. Bedanya yang spesial dikasih setengah potong telur ayam rebus. Selain lontong, mereka juga nyediain mie kari, nasi soto Bandung, bakso, nasi goreng, dan makanan-makanan umum lainnya. Tempatnya juga nggak terlalu gede ya, tapi cukup lumayan lah ya untuk sekedar kita makan dan duduk menikmati semangkok lontong kari yang memang terkenal enaknya. Disajikan dengan mangkok dan kuah karinya ini warnanya kuning kecoklatan ya, agak kental. Rasanya ya manis-manis gurih gitu. Terus potongan lontongnya ada potongan daging sapi, ada bawang goreng, emping, jeruk nipis. Kalau pengen lebih seger bisa tambahin dengan jeruk nipis dan juga acar ketimun dan sambal. Dan kalau kita lihat dari foto-foto yang ditempel di dinding, ini banyak pejabat atau public figure ya yang sudah mampir ke lontong kari kebon karet ini. Jadi memang ini sekaligus juga merupakan pengakuan ya bahwa kuliner ini memang legendaris dan menjadi tempat makan favorit di Bandung. Cobain deh. Masih dengan kuliner legendaris. Nah, kalau travelers ingin mencoba lomi yang enak di Bandung tuh katanya nggak bisa dipisahkan dari rumah makan legendaris ini. Namanya Lomi 61. Lokasinya di Jalan Kalipah Apo dan udah buka sejak jam 7 pagi. Jadi kalau travelers ingin mencobai dengan menu sarapan dengan menu lomi ini, bisa nih nyantap dulu seporsi mie hangat di sini. Tempatnya 2 lantai dan kalau travelers naik ke lantai 2 bisa duduk di area luar. Di sini traveler bisa menikmati lomi yang hangat dengan pemandangan view jalanan di sekitarnya. Lominya sendiri disajikan dengan kuah kental warna coklat yang diracik pakai campuran rebusan kaldu seafood. Pakai tepung maizena juga, jadi ya memang jadi kental ya. Nah, toppingnya kita bisa pilih mau daging ayam, bakso, pangsit, dan dilengkapi juga kangkung rebus. Ini istimewanya. Selain pesan lomi, di sini juga kita bisa pesan mie ayam biasa tapi diberi campuran kecap. Jadi rasanya gurih-gurih manis gitu. Kemudian ada juga disajikan emping dalam plastik yang menjadi pendampingnya. Oh ya, kalau kalian memang suka coba perpaduan yang kurang umum, bisa aja kan pakai pangsit goreng. Masih sarapan di salah satu ikon kuliner sarapan di Bandung. Ini adalah roti gempol dan sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Letaknya di Jalan Gempol Wetan ya, sesuai dengan namanya. Dan sajian utamanya adalah roti bakar klasik dengan berbagai isian. Ada telur, daging asap, ada keju hingga selai coklat. Dan kalau travelers datang ke sini, tekstur rotinya itu khas banget, dibakar dengan tradisional ya. Jadi rasanya memang beda dari roti bakar umumnya. Tempatnya emang sederhana ya, tapi membawa aroma nostalgia. Cocok banget buat travelers yang ingin sarapan sambil flashback mengenang nostalgia masa kecil dulu atau Bandung ala-ala jadul. Harganya juga terjangkau banget dan pelayanannya juga cepat. Jadi memang tempat ini selalu menjadi inceran para pengunjung yang ingin breakfast sambil menikmati ikon kuliner Bandung di zaman dulu. Rotinya juga bisa milih roti tawar putih atau roti tawar gandum. Lebih kreatif lagi, varian isinya juga bisa kita pilih ya. Misalnya kalau kita pengen rasa manis yang terdiri dari coklat, susu, kacang, selai, ini bisa dicampur sebanyak maksimal pilihannya 3 rasa. Dan yang jadi ciri khas di sini adalah roti bakarnya ukuran besar, beda dengan ukuran roti bakar di tempat lain. Nah, kalau travelers ingin coba sarapan yang ala-ala barat tapi masih dengan suasana lokal ya, alias tidak menggunakan karbohidrat dari nasi, travelers bisa berkunjung ke kedai roti bakar Gempol ini. Oh ya, di sini nggak hanya tersedia roti bakar, tapi juga ada mie ayam dan yang sejenisnya. Mau sarapan yang hangat-hangat? Nah, bubur ayam Kang Didi ini bisa menjadi opsi yang menarik buat travelers. Ini bukan bubur ayam ala resto ya, lokasinya juga dengan gerobak dorong ala kaki 5 dan berdiri di atas trotoar Jalan Sudirman. Jadi, travelers harus siap-siap makan sambil di pinggir jalan. Tapi nggak usah khawatir, cukup nyaman kok karena mereka menyediakan meja dan kursi yang cukup.
Ini bukan bubur ayam sembarang bubur ayam ya, karena memang selalu diburu oleh penggemarnya dan nggak pernah sepi, apalagi kalau pagi-pagi pas weekend. Bubur ayam Kang Deddy ini porsinya cukup besar ya, dan teksturnya tuh agak encer, tapi jangan khawatir, toppingnya banyak banget, mulai dari suiran ayam kampung, cakwe, ati ampela, terus ditaburin juga bawang goreng. Kerupuknya disajikan terpisah dengan mangkok lainnya. Lihat nih, saking penuhnya, toppingnya sampai menggunung, mau ngeluber juga. Ada juga potongan cakwe yang gurih-gurih, pokoknya toppingnya ini nggak pelit banget. Nggak pakai daun bawang atau seledri, tapi kalau misalnya mau minta tambahan bawang goreng boleh diminta deh kalau suka. Kalau dari rasanya dia agak asin ya karena menggunakan kecap asin, jadi mirip-mirip dengan bubur ala-ala oriental gitu ya. Nah, tambahannya lagi bagi yang suka manis, dia nyediain kecap manis sih. Meskipun toppingnya melimpah, tapi harganya masih affordable banget. Pokoknya cobain deh bubur ayam Kang Deddy. Salah satu menu legendaris di Bandung yang juga bisa kita jadikan sebagai menu sarapan kita adalah surabi. Nah, di Bandung namanya surabi. Surabi yang terkenal di Bandung adalah Surabi Cihapit. Ini sudah beroperasi sampai dengan 30 tahun lebih dan boleh dikatakan ini adalah salah satu kuliner legendaris di Bandung. Nggak sulit sih menemukan tempatnya, tinggal jalan Cihapit, terus cari banner warna merah di persimpangan dengan hiasan menu dan harga surabi. Kita juga bisa ngelihat ya, mas-masnya menyiapkan adonan, dituangkan ke dalam cetakannya dan dibakar. Dan pas dimakan lagi anget-anget dengan udara yang dingin, angin terasa. Yang bagusnya lagi, mereka pakai bahan utamanya tepung beras ini dibuat sendiri ya. Jadi mereka bisa mempertahankan kualitasnya. Teksturnya memang enak, lembut, dan kalau kita mendekat ke arah Surabi Cihapit ini, dari jauh aja sudah kerasa harum bakarannya. Awalnya Surabi Cihapit ini hanya punya 2 varian rasa, yaitu kinca atau gula merah dan oncom. Tapi sekarang mereka sudah punya varian rasa kekinian, udah pakai topping macem-macem. Ada yang asin pakai telur, ada sosis, ada suir daging ayam, dan banyak lagi deh. Dan tentu saja ini menyebabkan Surabi Cihapit ini menjadi kuliner untuk breakfast yang terus dicari orang. Dan dimakan anget-anget selagi udara dingin, ini jadi enak banget. Pas juga ditemani teh manis anget. Lanjut ke Drang Baker. Nah, kalau travelers penyuka breakfast dengan roti-rotian, jangan lewatkan Drang Baker ini. Ini adalah bakery artisan dengan Hokkaido creamy bread sebagai menu andalannya. Semua rotinya dibuat dengan resep asli dan pakai bahan-bahan premium yang didatangkan langsung dari negeri Sakura. Juga udah sertifikat halal ya, dan nggak pakai pemanis buatan atau pengawet, sehingga aman lah untuk dikonsumsi. Gak heran sih travelers jika Drang Baker ini sekarang menjadi salah satu destinasi favorit di Bandung bagi pecinta roti. Favorit saya di sini adalah Dirty Milo. Memang sih udah banyak menu-menu baru yang ada di Drang Baker ini, tapi pilihan saya tetap Dirty Milo. Ini 2 lembar roti yang ditumpuk, terus disiram buttermilk, masih ditaburi full lagi dengan Milo bubuk. Dan kalau travelers harus menikmatinya dengan pelan-pelan ya, karena menikmati roti ini begitu digigit, buttermilknya langsung meleleh, yummy banget. Satu lagi yang favorit saya di sini adalah varian caramel pudding toast dengan Vienna ice cream. Jadi ini tuh kayak roti panggang ya, disajikan dengan gula, jadi dibakar sehingga timbul karamelnya. Nah, karamelnya ini mengering di topping ya, jadi buat teksturnya renyah. Kalau traveler datang ke Drang Baker ini, nggak usah expect kalau kita bisa foto-foto yang instagramable di sini. Karena memang tujuan orang datang ke sini adalah menikmati pastry, aneka roti dan kue yang sudah tertata rapi. Dan paling enak tuh begitu masuk, aroma butter dan susunya langsung menyeruak ke hidung. Pengen kita langsung menikmati pastry dari Jepang ini. Jadi, cus langsung aja ke sini, roti Hokkaido dari Drang Baker. Kalau travelers ingin menikmati sarapan dengan aroma roti segar, ketemu suasana minimalis ala Korea yang nyaman banget, travelers harus menuju The Daily Beach. Salah satu keunggulannya adalah tempat ini punya banyak fungsi, mau nongkrong santai, bikin konten-konten di sudut fotogenik, atau sekedar recharge energi sebelum balik ke rutinitas. Apalagi Bandung tuh kalau pagi-pagi ya udara masih dingin, jalan belum tentu rame, dan menikmati suasana breakfast dengan roti-rotian di Daily Beach ini pasti komplit banget. Tempat ini bukan cuma cafe dessert, tapi juga tempat buat nenangin hati, nyegerin pikiran, tentu saja manjain lidah. Interiornya dominan warna netral, putih, krem, dipadu hijau tanaman hias yang bikin adem. Begitu masuk rasanya pengen duduk lama, nggak buru-buru. Menu breakfast di sini terkenal dengan deretan cake slice yang bukan cuma cantik tapi juga serius soal rasa.
Sebenarnya mereka menyajikan bukan hanya deretan cake dan pastry, tapi juga main course seperti lasagna, pasta, dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan menikmati sarapan dengan deretan cake, slice, dan pastry yang enak. Favorit saya di sini adalah piscok salt bread, kulit luarnya gurih, buttery, sedikit crispy, dan begitu dibuka coklatnya lumer, manisnya pas, ketemu dengan sentuhan asin khas salt bread. Nah, ini Dubai pistachio brownie, padat, rich, coklat kuat. Pistachionya kasih aroma khas dengan tekstur yang bikin beda. Ada juga nih oat milk tiramisu, teksturnya lembut, creamy, kopi dan susunya seimbang, pas milknya disiram, dingin dan comforting banget. Cocok buat sarapan santai dan brunch ringan. Memang sih, breakfast di The Daily Bits ini bukan cuma buat menikmati dessertnya, tapi juga tempat buat nenangin hati, nyegerin pikiran, dan tentu saja manjain lidah. Kalau kamu ingin menikmati breakfast dengan suasana kekinian, atmosfer yang cakep, dan makanan yang enak, datang aja nih ke sini, Louis Cafe. Tempat ini cocok buat kamu yang ingin menikmati breakfast di tempat kekinian. Suasananya sejuk, nyaman, enjoy banget di pagi hari. Dan bukanya mulai jam 7 pagi. Pilihan menu di sini beragam banget, mulai dari Eropa food sampai dengan Indonesian food. Tapi kalau travelers ingin mencoba menu buat breakfast, ada nih beberapa menu breakfast yang bisa disarankan untuk dicoba. Mau sandwich, ada beberapa pilihan yang bisa dicoba, mulai dari savory sampai dengan sweet. Pilihan rotinya juga macam-macam, ada sourdough, panini, soft baked, hingga bagel. Boleh dicoba nih US smoked biscuit dengan roti sourdough isian daging tebal dan juicy. Rasa saus honey mustard barbecue-nya enak banget. Atau bisa juga pilihan chicken truffle mushroom dengan roti panini yang empuk dan lembut. Kalau yang ini baked egg skill, paduan asam segar dengan tomato sauce dengan telur dan sosis yang manjain lidah kamu. Breakfast di Louis Cafe adalah pilihan yang tepat untuk kamu yang cari breakfast dengan suasana nyaman, makanan kekinian, dan tentu saja enak. Lanjut kita mampir ke Will's Cafe. Memang si Will's Cafe ini ada beberapa cabang ya di Bandung, tapi yang saya sarankan di sini adalah Will's Cafe yang ada di daerah Dago karena tempatnya sangat asik, gede, luas, dan kemudian vibes-nya juga menarik ya dengan area outdoor yang sangat-sangat nyaman. Di Will's Cafe ini bukan hanya sekedar tempat ngopi, tapi juga menawarkan atmosfer yang nyaman dan modern, terus juga sangat ideal banget untuk santai-santai menikmati breakfast. Pilihan menunya juga banyak banget, mulai dari western food, kemudian ada juga dessert, Indonesian food, sampai specialty coffee. Tapi juga di sini mereka menyediakan pengalaman kuliner yang lengkap, dan asiknya lagi mereka menyediakan air mineral gratis untuk setiap pengunjung yang disediakan di atas meja dalam bentuk botolan. Lumayan kan, kita bisa menghemat, dan kemudian harga makan juga terjangkau banget. Travelers rasanya sih ini pilihan yang tepat bagi kita untuk menikmati breakfast ala-ala cafe. Ruangannya super spacious, area indoor, semi outdoor, dan outdoor yang nyaman. Kalau travelers butuh breakfast dengan ruangan yang khusus, mungkin dengan teman-teman kantor misalnya, mereka juga menyediakan VIP roomnya. Desain interior juga cakep, estetik, dan beragam sudut yang menarik kita bisa temukan di sini untuk foto-foto yang cakep. Pilihan menu breakfast yang saya sarankan di sini adalah Will's Signature. Ini adalah signature dish yang disediakan di cafe ini sesuai dengan buku menunya. Jadi ketika disajikan ada poached eggs, kemudian ada mushroom, kemudian ada kentang goreng ya. Dan yang rekomend juga lagi adalah salmon de Hanoi. Ini menu lengkap, ada karbo, ada protein dan seratnya. Kalau udah lihat dari menunya sih, ini ada tanda topi ya, artinya memang ini rekomendasi dari chefnya. Kalau mau menu lokal ada coffee chicken ya. Ini menu lokal yang ayam yang disajikan dengan rasa kopi, terus disajikan juga dengan nasi seperti nasi Maroko ya dengan garlic. Ayamnya direndamnya dulu dengan kopi semalaman. Jadi katanya sih ini tuh mendapatkan rasa kopi yang harum seger. Terus disajikannya juga dengan omelet dan potato chips dan 2 jenis sambal. Jadi nambah kayak rasa. Kalau menurut saya sih ini keren banget sih tempatnya dan worth to buy ya, porsinya nggak pelit, harganya juga masuk akal. Dan kita dapat ambience dan suasana yang cozy banget. Kalau mau nyari tempat breakfast yang tenang di Dago dengan suasana yang menyenangkan tanpa distraksi berlebihan, ini adalah tempat yang pas, Sugu Resto. Lokasinya bernyatu dengan Jiro Hotel, tapi mereka menyediakan menu breakfast yang menarik. Buka 24 jam, jadi pagi-pagi jam berapapun kamu bisa melipir ke tempat ini. Interiornya bersih, rapi dengan dominasi warna netral, dan paling asik nih kalau cahaya paginya bisa masuk lembut dari jendela dan suasananya jadi hangat tanpa silau. Kamu bisa milih duduk indoor atau outdoor. Kalau kamu bisa duduk outdoor, kamu bisa menikmati suasana jalan Dago yang lengang, sepi, dengan beberapa pelari pagi yang melintas di depan.
Untuk menu breakfast yang saya pilih, saya cobain mix salmon sandwich. Ini pakai roti sourdough ya, jadi sehat, teksturnya juga padat tapi empuk, sedikit asam tapi wangi. Dan isinya ada salmon yang fresh dipaduin dengan salad segar, ada fruit slice yang ringan, rasanya balas, nggak berat tapi ngenyangin. Dan cukuplah buat sarapan pagi. Tapi buat kamu yang pengen lebih bold, di sini juga truffle cheeseburger. Dagingnya juicy, kejunya creamy, dan aroma truffle-nya keluar tapi nggak berlebihan. Minumnya boleh deh pilih cafe latte. Hangat, smooth, pas banget diminum sambil duduk santai di pagi hari. Nah, Travelers, kira-kira mana tempat sarapan favoritmu di Bandung? Atau kalau kamu punya ide atau pernah mencobai makanan yang enak di Bandung, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan. Thank you and enjoy the meal.